Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kita akan memasuki ibadah kita, ibadah Minggu. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita mengucapkan hukum Taurat titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu demikian? Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membaca ayat bulanan untuk bulan Mei. Ayat bulanan untuk bulan Mei tertulis di Markus 16 ayat 15. Kita membaca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang Kristen, yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, semoga kita sehat selalu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, memberkati kami, memberkati orang tua kami. Pada hari ini kami beribadah di rumah, ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judulnya adalah Yesus meredakan angin ribut atau angin badai. Pasti sudah pernah mendengar kisah ini, tapi terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepada mereka, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oleh karena itu sekalian,
Sebelum kita melanjut, akan memutar sebuah video untuk memudahkan kita melihat firman Tuhan ini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Baik, kita tadi sudah menonton videonya di mana Yesus marah kepada murid-muridnya karena ketakutannya. Tapi Amang mau menjelaskan sedikit. Yesus selalu memberitakan firman Tuhan kemanapun dia pergi. Semana orang banyak, dia memberitakan firman Tuhan di sana. Dan dia juga memilih murid-muridnya untuk membantunya. Nah, ketika mereka akan pulang, mereka naik perahu. Dan murid-murid Yesus ada yang bekerja sebagai nelayan. Ayo ingat siapa murid Yesus yang bekerja sebagai nelayan. Dan memang pekerjaan pada saat itu juga yang paling umum adalah nelayan. Sehingga kalau yang dinamakan nelayan pasti tidak takut dengan badai, ya kan? Kalau misalnya orang tua kita bekerja sebagai dokter, pasti dokter tidak akan takut melihat darah. Kalau misalnya orang tua kita bekerja sebagai tentara, pasti dia tidak akan takut melihat musuh. Nah, murid-murid Yesus ada yang bekerja, dan banyak juga orang pada saat itu yang bekerja sebagai nelayan. Namun mereka sangat ketakutan ketika badai datang. Wah, ini kan salah. Seharusnya mereka tidak takut karena sudah pekerjaannya. Masa seorang nelayan takut kepada badai? Berarti mereka tidak nelayan yang betul. Berarti mereka bukan nelayan yang benar-benar setia kepada pekerjaannya.
Nah, demikian juga Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Karena Yesus itu adalah anak Allah, dia bisa melakukan apa saja. Kalau dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan danau itu pun diam. Demikian suasana itu menjadi tenang dan teduh sekali. Lihat gambarnya kan? Tapi Yesus juga menegur murid-muridnya. Mengapa kalian tidak percaya? Ya betul dong, mereka tidak percaya. Di samping mereka sebagai nelayan, tapi di situ juga ada Yesus. Seharusnya mereka tidak boleh takut dong, karena mereka berjalan bersama Yesus. Ingat lagunya kan? Jalan serta Yesus. Dan kita juga, kita percaya bahwa Yesus beserta kita dan kita tidak boleh takut. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang orang Kristen, anak-anak sekolah minggu dengan imannya dan juga dengan pengetahuannya. Firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7, ayo kita buka Alkitabnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lihat ada urutannya di bawah tadi, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mencintai pengetahuan, akan memilih hikmat dan juga didikan orang tua. Itu sejalan, artinya orang yang selalu berdoa, orang yang dekat kepada Tuhan pasti orang yang pintar dan juga orang yang beriman. Nah, tapi murid-murid tadi gimana itu ya? Mereka dekat kepada Tuhan, apakah mereka nggak takut sama Tuhan? Apa mereka nggak percaya sama Tuhan? Kenyataannya tidak. Nah, jadi orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat. Sehingga dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau kita sudah rajin ke gereja membaca firman Tuhan, berdoa, seharusnya kita juga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Contohnya dalam gambar ini. Nah, ada gambar tidak baik, gambar jempolnya ke bawah, jempolnya ke atas. Ada anak menangis, itu baik enggak? Nah, ada itu anak-anak makannya rakus sekali sampai giginya ompong semua, itu baik enggak? Nah, ada di sini gambar berikutnya lagi, anak berbagi makanan, itu baik enggak? Di sini ada lagi anak yang bernyanyi bersama-sama 3 orang pakai gitar mereka, itu baik enggak? Nah, di bawah ada anak-anak yang berdua, mereka itu 5 orang. Apakah itu baik atau tidak? Di sini ada 2 laki-laki yang berantem. Itu baik atau tidak? Nah, kalau kita adalah orang yang percaya, anak yang bisa diajari orang tua, maka kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga kita juga bisa memilih mana yang baik untuk dilakukan atau tidak. Nah, contohnya dalam gambar ini. Mungkin ini kebiasaan kita kalau pulang sekolah, buka sepatu, menonton, letakkan kaos kaki. Apakah ini baik? Kalau misalnya kita bilang tidak baik, apanya yang tidak baik? Yang tidak baik adalah dia pulang sekolah bukannya mengganti baju dulu. Ini langsung menonton sehingga ibunya marah. Dan kaos kakinya pun diletakkan di situ. Apakah orang tua kita boleh marah ketika kita melakukan ini? Boleh. Karena orang tua mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak harus bisa mencontoh mana yang baik. Berikutnya, lihat, dia masih bermain sampai larut malam. Apakah ini baik? Kalau bermain-main itu baik. Tapi yang tidak baik adalah bermain sampai larut malam. Sehingga lihat ibunya marah. Ayo pergi tidur. Ini sudah malam. Nah, anak yang baik, anak yang percaya kepada Tuhan harus tahu kapan bermain, kapan istirahat. Lihat ini, ketika abang dan adik rebutan mainan. Kalau abangnya adalah abang yang percaya kepada Tuhan, abangnya adalah abang yang rajin membaca Alkitab, maka dia akan tahu kalau dia mau meminjam mainan adiknya, "Dek, pinjam ya." Bukan seperti ini malah merampas. Gitu loh. Nah, lihat kalau ada barang pecah di sini. Apa yang kita lakukan? Lihat, dia menunduk saja. TV rusak, barang-barang juga rusak.
Yang baik adalah kita kalau melakukan kesalahan kita minta maaf kepada orang tua. Jangan berbohong. Ini siapa yang bikin pecah ini? Padahal kita yang bikin pecah kita bilang tidak tahu. Seharusnya sebagai anak yang beriman atau yang percaya kita berkata, "Ma, minta maaf ya. Tadi aku bikin ini pecah." Gitu. Jadi kalau dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Nah, dari firman Tuhan ini emang mau mengatakan kepada kita bahwa murid-murid tadi kenapa mereka takut? Kenapa mereka begitu takut ketika badai datang? Pertama, kalau mereka memang sebagai nelayan yang baik dan pintar, pasti mereka tahu kalau badai akan datang. Itu pertama. Yang kedua, karena mereka bersama Yesus, seharusnya mereka nggak takut. Kenapa lagi mereka takut? Kan ada Yesus di situ. Tetapi mereka tidak pintar dan mereka juga tidak betul-betul beriman kepada Yesus. Demikian juga kalau kita sudah bersama orang tua, apakah kita mesti takut lagi? Tidak. Kalau kita sudah bersama Yesus, apakah kita masih takut lagi? Wah, tidak. Jangan ada lagi rasa takut. Sehingga firman Tuhan ini mengajarkan kita agar menjadi anak yang berhikmat, anak yang pintar, anak yang baik, anak yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dalam nas ini, kalau seseorang sudah tahu mana yang baik, mana yang salah, tapi dia tidak melakukannya, wah, dia adalah anak yang berdosa. Oleh karena itu, apa yang baik itulah yang kita lakukan. Nah, sehingga dalam firman Tuhan ini kita diajak supaya kita betul-betul mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita kalau kita betul-betul percaya. Tuhan akan selalu menolong kita kalau kita betul-betul beriman kepadanya dan hanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan berkat-Mu. Kami bisa beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajari kami agar menjadi anak yang tidak penakut, anak yang percaya Tuhan. Kami tahu mana yang baik dan kami tahu mana yang harus kami lakukan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, terkhusus untuk anak sekolah minggu, bulan Nenggolan Tuhan, yang sedang dalam proses pemulihan. Engkau berkati Tuhan, biarkan dia tetap kuat, tetap percaya kepadamu Tuhan, dan biarkan Engkau menyertainya Tuhan. Biarlah Engkau selalu melindungi kedua orang tuanya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.